Baik, kita lanjutkan ke screen berikutnya tentang kontaminasi makanan. Ya, seperti kita ketahui yang namanya kontaminasi ya adanya kontaminan atau bahan pencampur makanan ya yang bahannya itu sebenarnya bukan asli dari bahan produk pangan tersebut, atau sering disebut dengan pencampuran bahan makanan ya dengan zat ya atau makhluk hidup yang sifatnya merusak dan meracuni dari makanan tersebut. Nah, contoh kontaminasi makanan adalah misalnya ada nasi goreng ya, terkontaminasi oleh kuman berbahaya karena piringnya yang tidak dicuci dengan bersih. Atau makanan di tepi jalan ya yang terkontaminasi oleh debu. Ya, kalau di jalan biasanya justru selain debu ada bebek ya, mana hasil limbah atau asap ya dari knalpot. Nah, atau bakso yang terkontaminasi oleh daging tikus ataupun bahan tambahan panganan yang dilarang ya seperti borak, atau makanan jajanan yang terkontaminasi oleh zat pewarna yang dilarang seperti rodamin B ya. Kita ketahui bahwa rodamin B ini zat pewarna makanan yang berwarna merah. Kalau methyl yellow berwarna kuning ya. Kemudian ada lagi formalin ya. Formalin ini aslinya sebagai pengawet mayat, namun sering digunakan pada tahu ya, karena memang bentuk tahunya nanti akan lebih awet dan biasanya ciri-cirinya kalau ditaruh di suhu kamar itu lebih dari 6 jam itu tidak berlendir ya, atau berbau khas ya, karena memang formalin ini baunya khas. Nah, kontaminasi makanan ini banyak nanti ya ragam jenisnya. Yang sering kita ketahui adalah kontaminasi silang atau cross contamination. Ini yang sering keluar juga nanti di UKOM ya. Apa itu kontaminasi silang? Kontaminasi silang adalah perpindahan bakteri dari bahan yang mentah ke produk makanan jadi. Kenapa bisa berpindah? Karena proses penyimpanannya yang dicampur. Ya, harusnya itu bahan makanan mentah sama produk jadi itu terpisah ditempatkan yang sama. Atau misalnya kita menggunakan pisau ya, pisaunya itu bisa dipakai untuk mengiris roti yang siap konsumsi dan untuk mengiris daging tanpa dicuci terlebih dahulu. Itu akan bisa terjadi cross kontaminasi atau kontaminasi silang. Ya, kontaminasi silang ini dapat terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung. Ya, pada umumnya kontaminasi silang ini terjadi akibat buruknya proses penyimpanan yang tidak bersih. Contohnya ini tadi yang sudah saya sebutkan, pisau yang digunakan tanpa dicuci terlebih dahulu untuk mengiris bahan pangan, ya bahan makanan mentah, kemudian untuk mengiris makanan yang jadi. Nah, contoh lain juga bisa nih talenan. Ya, talenan juga sering digunakan tanpa dicuci terlebih dahulu. Ya, awalnya untuk mengiris sayuran mentah ya yang belum dicuci gitu ataupun daging ya, daging mentah, kemudian digunakan untuk mengiris bahan pangan yang siap konsumsi. Nah, bagaimana proses pencemaran makanan itu bisa terjadi? Yang pertama bisa terjadi pada awal panen ya, atau prapanen. Ya, pada saat pemanenan. Jadi sebelum masuk ke menjadi bahan pangan. Nah, pada waktu prapanen ini terdapat kontaminasi makanan yang bersifat bakteriologis yang disebabkan oleh tercemarnya areal pertanian oleh tinja, ya, parasit, atau bahkan oleh zat kimia ya seperti pestisida. Jadi di sini pada saat prapanen. Kemudian tahapan yang kedua adalah tahap penyimpanan hasil panen. Nah, pada tahap ini ya bahan mentah makanan terkontaminasi ya biasanya juga bersifat masih bakteriologis seperti daging, susu, telur ya, karena tidak disimpan pada tempat khusus dengan suhu tertentu ya.
bahan mentah di gudang, ya, jadi sanitasi gudangnya itu tidak sesuai dengan persyaratan kesehatan, dan bisa juga tercemar oleh kontaminasi pestisida yang digunakan untuk racun tikus. Nih ya. Nah, sedangkan terdapatnya kontaminan makanan secara fisik itu biasanya pada tahap makanan pada saat kita menjolok jambu. Ya, pada saat kita memetik jambu, ya, memetik fisiologis, ya, itu akan terjadi memar. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah tahap pengolahan makanan, ya. Saya ini dulu. Tahap pengolahan makanan, penyimpanan, dan pengangkutan makanan. Jadi 6 prinsip itu yang masih hafal ya di SMA itu menjadi rambu-rambu juga bahwa setiap tahapan itu juga punya kemungkinan terkontaminasi, ya, atau makanan itu terkontaminasi oleh cemaran baik fisik, kimia maupun biologi. Nah, ini contoh-contoh kontaminan ya pada produk ikan, ya. Kalau pada prapanen ya, ikan laut biasanya logam berat. Logam beratnya ini bisa berupa Hg, ya, atau air raksa, terutama pada laut yang tercemar oleh limbah dari pengolahan emas tanpa izin, ya, ataupun pengolahan limbah Hg. Ya, terjadi contohnya yang kasus Minamata ya di Jepang itu. Air lautnya terkontaminasi oleh kadar Hg yang cukup tinggi. Kemudian air tawar ya bisa juga karena pestisida ataupun bakteri, dan juga bisa oleh logam berat kalau memang airnya itu, sungainya itu digunakan untuk aliran penambang emas tanpa izin, ya, atau petik. Nah, pestisida biasanya karena dekat dengan sawah, ya, daerah persawahan, kemudian padinya itu diberi pestisida, kemudian kena air hujan, ya, air hujannya mengalir ke danau ataupun sawah. Kemudian pada saat panen, ya, ikan laut, ya, zat kimia yang mematikan ikan atau putau ya namanya, ya, atau pukat, ya. Jadi agar dapat ikan yang banyak itu diberi racun gitu, ya. Kemudian pada saat penyimpanan, ya, biasanya bakteri jenis cemarannya pada pengolahan, pengawetan, pengemasan itu bisa bakteri, bisa zat kimia, ya. Kalau pengolahan atau pengemasan, pengawetan ini kan bisa menggunakan karena tadi ya ada formalin, ada borak, ataupun bahan tambahan pangan yang diperbolehkan tapi tidak melihat komposisi. Harusnya 1 gram per 1000 atau 1000 gram, ya, atau per 1 kilogram, ternyata penggunaannya melebihi nilai ambang batas, itu juga termasuk pencemaran. Kemudian pada proses penyimpanan, ya, pada saat penyimpanan, kalau penyimpanannya tidak benar, ya, ini tadi ya ada debu, serangga, bakteri maupun insektisida, ya, kalau tidak ditutup dengan benar. Nah, debu di sini juga selain debu sebenarnya bisa ada cemaran yang tadi sudah saya sebutkan, ya. Kalau di tepi jalan kemudian tanpa ditutup menggunakan bahan penutup yang benar gitu, ya, debu ini droplet dengan PB, sehingga kalau makanan itu tidak ditutup otomatis makanan itu akan tercemar oleh PB tadi. Nah, penggolongan kontaminasi bahan pangan kalian nanti bisa lihat nih di pernyataan makanan minuman, ya, dilihat, dibuka lagi bukunya, dipelajari, karena akan keluar terus sampai ke nanti pernyataan makanan dan manajemen pernyataan makanan minuman dan HACCP. Bagaimana kita nanti akan menentukan critical control point. Nah, selanjutnya bagaimana upaya pencegahan pencemaran makanan? Yang pertama, ya, pada tahap pemilihan bahan. Otomatis kita harus mengikuti kaidah-kaidah, ya, dari prinsip HSM, ya, pada saat pemilihan makanan. Kalau telur berarti kita contohnya saja, ya, berarti kita terawang, ya, atau bisa
bisa kita lihat ya, kita tenggelamkan di air. Kalau tenggelam berarti dia masih bagus, tapi kalau mengambang berarti sudah mengalami kebusukan. Kalau ikan kita bisa lihat insangnya, ya kan. Kalau insangnya masih merah muda, matanya masih jernih, ya. Kemudian kalau dagingnya ditekan masih kembali lagi, itu berarti masih bagus dan lain sebagainya. Ini nanti kita ada prakteknya tersendiri ya. Ini pada saat pemilihan bahan makanan untuk menghindari atau pencemaran makanan. Yang kedua adalah pada tahap penyimpanan bahan makanan. Ya, ini masih seperti prinsip ASN. Ya, pada tahap penyimpanan bahan, berarti otomatis kita akan melihat sanitasi gudangnya. Ya, bagaimana proses penyimpanannya ya kalau sanitasi gudang, atau kita melihat kalau kita bahan pangannya itu bahan pangan yang harus disimpan di suhu dingin, berarti kita harus melihat freezernya atau kulkasnya, ya penyimpanannya itu bagaimana, apakah sudah benar ataukah tidak. Kalau sanitasi gudang di HSMA juga sudah ada ya, di situ ada persyaratannya ya, bagaimana tinggi palet dari lantai, kemudian dari palet ke dinding, ke atap, kemudian dari ke dinding dan jarak antar palet. Itu ada ukurannya tersendiri. Kalian bisa searching ya, ataupun di buku HSMA itu sanitasi gudang. Kemudian bagaimana cara pengambilan bahan makanan, itu juga harus mengikuti kaidah FIFO ya, first in, first out. Jadi bahan pangan yang disimpan terlebih dahulu itulah yang akan kita ambil dulu untuk diolah, bukan yang terakhir ya, bukan yang jadi yang baru disimpan diambil, akhirnya yang lama disimpan tidak diambil-ambil, akhirnya mengalami kebusukan ya. Jadi dilihat juga sirkulasi udaranya, kelembapannya, ya kan, ketebalannya, penyimpanan ya. Ada syarat-syarat tersendiri ya. Kalau misalnya suhunya sekian, ya kalau di kulkas biasanya, kalau di freezer itu tidak boleh lebih dari 10 cm ya. Itu. Kemudian pada tahap pengolahan makanan. Jadi ini masih mengacu di prinsip HSM ya, pemilihan bahan makanan, penyimpanan bahan makanan. Dan tahap yang ketiga adalah pengolahan makanan. Yang perlu kita perhatikan adalah pada saat proses pencucian bahan pangan. Ya, sebelum diolah. Nah, ini juga harus mengikuti kaidah ya, kaidah bagaimana cara pencucian bahan pangan yang benar. Ya, kemudian pada saat proses memasak. Ya, kita lihat suhunya sesuai apa tidak. Jangan sampai pada saat proses memasak, contohnya misalnya kita menggoreng makanan yang kita simpan di freezer. Jangan dari freezer langsung kita goreng ya, tapi harus kita biarkan dulu ya, atau proses thawing dulu ya, namanya thawing ya. Kita biarkan terlebih dahulu sampai suhunya mendekati suhu kamar, baru kita goreng. Karena kemungkinan kalau dari freezer langsung digoreng, luarnya itu gosong tapi dalamnya adalah mentah ya. Jadi dikatakan masak kalau kita tusuk yang menggunakan termometer itu suhunya di atas 70 derajat Celcius, berarti makanan tersebut telah matang ya. Kemudian bagaimana penggunaan bahan tambahan makanan. Apabila terpaksa ya menggunakan bahan tambahan makanan, maka harus dilihat ya bagaimana nilai ambang batas yang harus digunakan. Kemudian penggunaan peralatannya harus menggunakan bahan yang tidak mudah berkarat, tidak terbuat dari plastik. Kalau produknya itu asam, ya kita tidak boleh menggunakan bahan yang kuningan. Jadi kalau zaman dulu kan ada sendok kuningan ya, itu tidak boleh kita gunakan untuk mengaduk produk pangan yang mengandung asam, karena kuningan tadi akan larut ya di produk asam. Kemudian pada tahap penyimpanan makanan ya, kita harus sesuai ya dengan prinsip kaidah penyimpanan yang benar agar terhindar oleh debu. Kemudian pengangkutan juga demikian, dan yang selanjutnya adalah proses penyajian. Bagaimana di sini kalau penyajian itu kita harus melihat juga dari penjama makanannya, dan dilihat ya peralatan yang kita gunakan. Saya kira mungkin itu ya, ini untuk bagaimana
pencegahan ya dari pencemaran makanan.